Bante Siwali. Ini kita sudah sering dengar ya. Jadi saya tidak terlalu banyak bercerita tentang Bante Siwali ini. Jadi di zaman sama dengan ceritanya para Tera yang lain, Bante Siwali ini bertekad di hadapan Sang Buddha Padumutara setelah berdana selama 7 hari, dan dia ingin menjadi biku yang terbaik di antara mereka yang menerima banyak persembahan. Nah, pada saat setelah masuk ke zaman Buddha Wipasi, ya, Buddha Wipasi itu adalah Buddha yang ada Buddha ketujuh ya. Jadi ada 7 Buddha yang sering dibaca di dalam Atanatiya Parita. Buddha yang pertama Wipasisa Namato Cakumantasa Sirimato gitu. Nah, pada saat itu Bakal Siwali ini terlahir sebagai seorang penduduk desa ya. Dia sedang membawa sekendi dadi susu untuk menukarnya dengan sesuatu yang dia perlukan. Dia mau ke kota, ibaratnya mau dijual lah dari susunya. Nah, tapi sebelum dia memasuki kota, dia ingin mencuci muka dan tangannya untuk mencari-cari air sana sini, cari-cari air. Dia ketemu sarang lebah yang sangat besar, tapi tidak ada lebahnya. Jadi ada madunya, ada sarang lebahnya ya, tapi tidak ada lebahnya. Nah, ini mungkin karena jasa lampau dari dia bisa ketemu madu begini, lebah yang tidak ada lebahnya, dia ambil madunya, dan biasanya sarangnya itu kan juga bagus. Nah, dia bawa ke kota. Sampai di kota, dia ketemu seorang yang melihat dia membawa dadi susu dan madu. Nah, orang ini bertanya, kamu bawa apa itu? Oh, saya bawa dadi susu dan madu. Kamu mau kasih ke siapa? Oh, enggak, saya mau jual. Oh, kalau kamu mau jual, saya mau beli. Oh ya, saya beli ya. 1 juta. Ini perumpamaan saja. 1 juta. Wah, kaget orang desa ini. Oh, 1 juta. Dia berpikir, ini harganya, tidak ada harganya. Barang ini kok mau beli 1 juta ya? Saya nggak mau jual. Nggak mau jual. Ya udah, 2 juta deh. Enggak. 3 juta. Enggak. Sampai akhirnya 10 juta pun Bakal Siwali ini tidak mau jual. Akhirnya Bakal Siwali ini penasaran. Dia bertanya, saya aneh, barang yang tidak ada harganya ini kamu mau beli 1 juta dari penawaran pertama. Sampai 10 juta. Emang kenapa? Kok sangat penting sekali barang ini? Oh, orang itu menjelaskan bahwa saat ini kami sedang mau melakukan yang disebut mahadana. Mahadana yaitu berdana kepada Buddha Wipasi dan para biku yang jumlahnya sangat banyak sekali, ya. Dan kami bersaing dengan raja. Jadi rakyat dengan raja itu bersaing. Ayo besar-besaran berdananya, besar mana? Jadi melakukan mahadana, dikatakan begitu. Nah, di antara makanan-makanan yang kami mau persembahkan ini hanya kurang 2, yaitu dadi susu dan madu. Kami belum menemukan, makanya kami cari. Makanya saya menawar harga sangat besar itu supaya saya mendapatkan itu. Nah, kemudian dia bertanya lagi, kalau gitu boleh nggak kalau saya sendiri yang menyerahkannya? Jadi tidak harus dijual. Boleh nggak orang desa seperti saya ini menyerahkan dana makan? Ya boleh, nggak ada larangan gitu. Selama kamu berniat menyerahkan, ya boleh. Oh, kalau gitu katakan kepada orang-orang sana bahwa saya orang desa akan menyerahkan
benda-benda madu dan dadih ini dengan tangan sendiri, ya. Jadi kamu tenang aja, semuanya benda sudah didapatkan dan saya akan menyerahkannya sendiri. Sedang kamu harus menjadi saksi saya bahwa sayalah penyumbang benda yang paling mahal. Ya, benda 10 juta ya kan, benda yang paling mahal karena benda ini selagi susah dicari. Padahal yang lain makanan kan murah. Ini benda yang paling mahal 10 juta. Makanan yang paling mahal. Nah, akhirnya setelah itu dia pulang, orang desa ini menyiapkan dadi susu dan madu ini dengan baik, dipersembahkan, dibungkus dengan baik dalam daun lotus, kemudian dia bawa kepada di saat penyerahan mahadana. Jadi orang-orang antri menyerahkan dana kepada Sang Buddha dan para biku. Nah, tiba giliran dari bakal si wali ini, dia menyerahkan itu dengan bertekad kepada di depan Buddha Vipassi. Dia mengatakan begini, semoga dalam pengembaraanku di alam sangsara ini, aku selalu menerima persembahan berlimpah, memiliki banyak pengikut dan kemasyhuran. Nah, setelah itu, Sang Buddha mengucapkan, Ewang hotu kulaputa, semoga keinginanmu terkabul orang desa. Nah, kemudian madunya itu tidak hanya dimakan oleh Sang Buddha, bisa diberikan kepada banyak sekali biku yang lain, yang jumlahnya jutaan di zaman itu. Nah, dia merasa senang dengan persembahannya yang diterima dimakan oleh Sang Buddha sendiri. Wah, itu berkesan sama dia. Akhirnya dia bisa terwujud apa yang dicita-citakan. Dan di zaman Sang Buddha Gautama, dia dikandung oleh seorang wanita Kolia, putri Sakya yang bernama Supawasa. Ini saya pernah cerita dengan Supawasa itu. Nah, sejak masa kehamilan sampai sebelum melahirkan itu, ibunya ini selalu setiap hari itu dapat hadiah. Dikatakan siang hari dapat hadiah 500, malam hari dapat hadiah 500 lagi. Jadi 1000 setiap hari. Dan dia ini sangat, ya karena anak yang dikandung ini hokinya besar, jadi ibunya ini kalau memegang bibit ya, ini dikatakan dikasih benih-benih, ya satu keranjang benih diberikan kepada sang putri, putrinya pegang saja, habis itu benih itu ditebarkan, muncullah langsung tunas. Jadi tidak perlu lagi disemai, sudah langsung jadi. Kemudian juga si putri ini kalau memegang pintu dari lumbung itu walaupun kosong, sudah diambil, bisa penuh lagi. Kemudian juga kalau dia memegang satu mangkok nasi itu kemudian dikatakan, ini adalah keberuntungan sang putri. Nasi itu diambil tidak akan habis. Nah, ini dikatakan hokinya dari anaknya ini. Dan si wali ini setelah itu, dia dikandung selama 7 tahun. Bayangkan ini baru keajaiban dunia nih. Ada anak dikandung selama 7 tahun. Dan pada saat ibunya ini tiba hari kelahirannya, dia pingsan. Karena penderitaannya luar biasa, dia pingsan. Kemudian ibunya ini memanggil suaminya untuk menemui Sang Buddha, menyampaikan pesan tentang keadaannya. Ketika suaminya sampai menemui Sang Buddha mengatakan kepada suaminya, semoga istri kamu
sejahtera, sehat, selamat. Baru Sang Buddha mengucapkan itu, langsung lahirlah anaknya. Nah, kemudian mengetahui anaknya sudah lahir, kemudian istrinya ini yang melahirkan, ibunya ini melahirkan ini memanggil pelayannya untuk menyampaikan pesan kepada suaminya bahwa anaknya sudah lahir. Nah, setelah anaknya lahir, istrinya pesan lagi kepada suaminya, tolong undang Sang Buddha, kita berdana makan selama 7 hari kepada Sang Buddha. Nah, waktu lahir si wali ini bukan jadi bayi gede, enggak. Dia langsung jadi anak yang cepat sekali besar. Dalam 7 hari dia sudah bisa menjadi anak yang seperti umur 7 tahun. Ya, memang karena umurnya sudah 7 tahun. Nah, jadi dia sudah bisa berbicara, sudah bisa melakukan hal-hal yang dilakukan seperti anak 7 tahun. Nah, saat itu setelah dia baru 7 hari ya, baru 7 hari lahir, dia ketemu sama Bante Sariputta. Kemudian dia bercerita tentang penderitanya selama dia masih dikandung itu. Nah, pada saat itu Bante Sariputta berkata, kamu mau nggak jadi biku? Jadi samanera maksudnya. Oh, mau saya. Tapi kamu izin dulu sama ibu kamu deh. Nah, kebetulan ibunya melihat Bante Sariputta sedang berbicara bincang-bincang dengan si wali. Dan ibunya menghampiri. Kemudian ibunya bertanya, apa yang kalian bicarakan? Ini si wali mau jadi biku. Bagaimana kamu mengizinkan enggak? Nah, akhirnya ibunya mengizinkan si wali untuk menjadi biku. Menjadi samanera ya, masih kecil, umur 7 tahun. Nah, pada saat itu, Bante Sariputta memberikan perenungan meditasi kepada calon samanera si wali, yaitu meditasi taca pancaka. Biasanya samanera itu diberikan 5 objek, yaitu perenungan tentang tubuh. Diulang-ulang. Kesa loma naka danta taco. Taco danta naka loma kesa. Kesa loma naka danta taco. Taco loma naka danta kesa. Itu artinya apa? Rambut, kesa, loma, bulu, naka, kuku, danta, gigi, gigi ya, denta. Taco, kulit. Nah, perenungan itu diberikan Bante Sariputta kepada calon samanera si wali untuk direnungkan. Pada saat dicukur rambutnya, baru cukur sekali. Nah, Bante Samanera si wali udah mencapai Sotapana. Kedua kali dia Sakadagami. Ketiga kali Anagami. Selesai dicukur, dia sudah arahat. Ini hebat nih, baru dicukur rambutnya langsung arahat. Nah, jadi Bante Siwali ini dengan mudahnya mencapai arahat. Jadi tidak diceritakan perjuangannya mencapai arahat karena hokinya luar biasa. Ya. Nah, setelah itu dia menjadi samanera dan dia menjadi biku itu tidak tunggu umur 20. Jadi dia tuh di jadi biku itu tidak disebutkan berapa umurnya, paling tidak dia dipercepat menjadi bikunya karena dia sudah arahat. Nah, ini Siwali, Bante Siwali. Dan Bante Siwali ini sering sekali melakukan percobaan. Jadi dia pergi sendiri atau bersama para biku banyak ke tempat-tempat yang sulit mencari dana makan. Di sana pasti ada yang memberikan dana makan. Jadi beliau pernah pergi ke pohon banyan besar. Di tengah perjalanan, Dewa Pohon mempersembahkan dana makan selama 7 hari. Kedua, di Bukit Pandawa. Ketiga, di Sungai Acirawata. Keempat, di lautan. Ya, lautan yang dikenal Warasagara. Kelima, di Himawanta.
keenam di danau, di hutan Cadanta, ketujuh di Gunung Gandamadana, kedelapan di tempat kediaman yang mulia Rewata yang seperti saya ceritakan yang lalu. Nah, inilah kehebatan Bante Siwali. Nah, kenapa dia bisa dikandung selama 7 tahun? Karena dia pernah mengurung penduduk kota selama 7 tahun. Pada saat itu ibunya ini diambil atau diculik oleh raja dari Kosala, sedangkan dia anak dari Raja Baranasi dibunuh. Dia jadi seorang pangeran, ayahnya dibunuh oleh Raja Kosala, dan dia selamat, kemudian dia mengumpulkan pasukan, dia mengepung kota yang di Baranasi itu, menutup pintu-pintunya supaya orang tidak bisa keluar. Namun setelah 7 tahun ditutup, tetap saja ada yang bisa keluar lewat pintu-pintu yang lain. Akhirnya dia dapat informasi dari ibunya, kemudian dia tutup semua lubang-lubangnya itu, akhirnya tidak bisa keluar penduduknya. Penduduknya tidak bisa keluar, akhirnya penduduknya menyerahkan rajanya. Ya, nah karena karma buruknya dia menutup selama 7 tahun dan 7 hari, akhirnya dia harus dikandungan selama 7 tahun. Kemudian selama itu juga ibunya adalah ibunya yang sekarang. Jadi ibunya juga menderita selama 7 tahun mengandung. Namun karena hokinya itu, dia juga punya karma baik yang besar. Nah, jadi pelajaran dari cerita Bante Siwali ini adalah kalau kita mau berdana, berdanalah dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati, dengan keyakinan. Yang penting itu senang hatinya. Ya, senang hatinya. Dan tulus itu akan membuat dana yang kita berikan itu menjadi kuat dananya. Itulah yang cerita dari Bante Siwali. Jadi Bante Siwali ini diberikan gelar Etadaga sebagai biku yang terbaik di antara mereka yang menerima banyak persembahan. Makanya sampai sekarang Bante Siwali ini dikatakan sebagai biku hoki. Jadi rupangnya banyak dipuja di Thailand maupun di Indonesia, di mana-mana sebagai biku yang bisa memberikan keberuntungan. Namun sebetulnya yang perlu dicontoh adalah perilakunya, bukan dari bagaimana bisa membawa keberuntungan. Cobalah kita belajar untuk selalu berlatih untuk memberikan dana dengan kesungguhan dan kesenangan hati sehingga bisa menjadi siwali juga, begitu. Nah, ini yang saya sampaikan pada cerita tentang